Pagi. Selamat pagi Pak Afan, selamat pagi Mas Tio. Seperti biasa kita ini ya jadwal rutin untuk bedah buku. Oh iya, kenalkan saya Dayu dari SKI Semarang. Ini Pak Afan dari SKI Semarang dan Mas Tio dari SKI Semarang. Kita bertiga mau membahas atau membedah buku dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar, karya dari David J. Schwartz. Oke, mohon maaf kalau ada salah pembacaannya ya. Untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang bab 5. Bab 5 itu tentang apa ya? Ada yang ingat judulnya nggak? Bagaimana berpikir dan bermimpi secara kreatif Berpikir dan bermimpi secara kreatif dan progresif ya. Oke, ini judul yang menarik banget ya. Sebenarnya kayak bagaimana sih caranya supaya kita berpikir dan nggak cuma berpikir aja tapi bermimpi secara kreatif. Mungkin dari Pak Afan atau maksudnya nih, mana yang duluan mau kira-kira dari buku yang diambil ini apa sih yang bisa ditangkap? Buku ini luar biasa sekali. Jadi mengajarkan kita untuk bisa berpikir kreatif ya. Jadi kita diberikan suatu kayak contoh. Jadi di dalam dunia kerja, dalam dunia pergaulan, jadi kita harus berpikir secara maju ke depan. Jadi kalau dari Mas Ucu sendiri nih mungkin. Jadi kalau menurutku di bab ini ya kita diajak untuk kita tetap optimis menghadapi sesuatu. Kita jangan pesimis dulu, itu tidak mungkin. Kita harus optimis dulu. Kalau itu bisa, itu akan lebih baik di tangan kita. Jadi kita harus selain diajarkan berpikir kreatif, diajarkan juga untuk lebih optimis ya. Di dalam bidang pekerjaan yang kita lakukan, misalnya saya seorang sales, jadi berkumpul dengan komunitas profesional sesama sales ya. Jadi di situ kita berkembang juga, pola pikir kita berkembang lebih kreatif lagi, lebih bisa memberikan hasil yang positif. Itu yang pertama. Ya, yang kedua itu juga selain bergabung dengan sesama bidang yang sama, kita juga bisa bergabung dan berkumpul dengan bidang yang lain. Di situ kita juga akan belajar. Jadi kayak kalau yang masih dalam satu bidang itu kan kayak in the box ya, sedangkan yang di luar bidang itu kayak lebih ke out of the box-nya ya, sehingga kita dapat insight yang emang fokus di bidang kita, kayak tips-tips baru dan lain sebagainya. Kayak mungkin yang grup sales itu ya kan sangat banyak membantu. Dan untuk yang di luar itu yang ada divisi-divisi lain, bidang-bidang lain itu kayak grup semanggi. Jadi kan kita dapat insight yang baru. Mungkin dari sisi teknisi atau sisi desain, sisi IT seperti apa, sisi marketing seperti apa. Karena namanya kita berhubungan dengan orang-orang itu kan pasti punya pribadi yang banyak ya. Semakin kita mengenal banyak orang, semakin kita kayak mempunyai gagasan-gagasan yang lebih luar biasa lagi ya. Berproses untuk mengembangkan pola pikir yang kreatif, pasti kita juga menciptakan gagasan-gagasan. Jadi gagasan kan dari buat pikir kita, buat pikir kita yang kreatif. Nah di dalam buku ini juga diajarkan bagaimana sih kita untuk memelihara dan mengembangkan gagasan gitu. Jadi ini ada 3 cara dalam buku itu. Salah satunya ya, yang pertama itu jangan biarkan gagasan itu lepas. Jadi kadang kalau kita punya gagasan itu hanya sebatas di pikiran saja, gitu. Di angan-angan, di pikiran saja. Di sini kita diajarkan kalau kita punya gagasan dicatatlah di buku catatan. Jadi kita punya buku catatan, di situ semua gagasan yang ada di pikiran kita tuangkan di situ. Gitu. Jadi nggak semata-mata kalau cuma diingatan aja pasti akan ada biaran aja. Jadi yang kedua itu selalu meninjau gagasan tersebut. Jadi gagasan yang kita tuangkan di buku catatan itu kita tinjau gagasan itu dan kita kayak semacam seleksi ya. Mana gagasan yang memang mempunyai nilai lebih, mana gagasan yang memang bisa kita capai secepat mungkin. Nah itu kita
kita kelompokkan dan kita juga melakukan di mana gagasan yang mungkin nggak nilainya nggak terlalu apa ya istilahnya kurang dan itu kita bisa buang dan kita ganti dengan gagasan yang baru seperti itu. Dan juga yang ketiga ini menanam dan memupuk gagasan itu supaya benar-benar bisa realisasi dan berkembang. Jadi seperti itu sih tiga cara dalam hidup ini untuk memelihara dan mengembangkan gagasan seperti itu. Mas Tio. Kalau ini sih aku setuju banget nih. Dulu karena ibu saya sendiri kemana-mana selalu bawa catatan kecil. Kan dulu mungkin belum semodern sekarang ya, handphone udah ada notepad dan lain sebagainya ya. Dulu handphone hanya cuma buat telepon dan SMS aja. Dan beliau adalah tipikal orang yang ketika beliau adalah tipikal orang yang sangat memiliki banyak ide. Bahkan tapi namanya orang-orang yang seperti itu ketika dia punya ide dan nggak langsung dicatat itu akan numpang. Jangankan nunggu nanti dia lagi ada imajinasi ide, kita aja ngomong itu pecah, dia udah tadi mikir apa ya kayak gitu. Akhirnya memang ibu saya tuh punya kebiasaan bawa catatan kecil, jadi setiap ada ide nggak lihat lagi di mana jam berapa langsung ditulis. Ide itu nggak datang, kita nggak tahu datangnya kapan ya. Tiba-tiba dan seringnya tuh justru pas saat relax, karena kan mungkin pas pikiran kita lagi santai dan lain sebagainya, itu memang suatu hal yang perlu ditiru lah kayak gitu ya, karena belum tentu nanti kita akan memikirkan ide yang sama lagi kalau udah benar-benar lupa. Mungkin dari Mas Tio mau ada tambahan lagi nggak nih? Cukup ya? Udah dirangkum. Oke, kalau kita aku kasih ringkasannya dulu ya. Ini, jadi kalau untuk di bab ini kita lebih membahas tentang berpikir kreatif dan bermimpi kreatif ya. Untuk pembahasannya ini di sini kita harus percaya bahwa sesuatu itu bisa dilakukan. Jadi kayak kita menyingkirkan kata-kata seperti tidak mungkin, tidak akan berhasil, tidak dapat dikerjakan. Karena kalau kita sudah optimis, tadi seperti diinfokan sama Mas Tio, kita pasti akan mencari-cari cara untuk melakukannya. Jadi percaya suatu solusi akan mengizinkan jalan menuju solusi. Terus yang kedua, jangan biarkan tradisi itu melumpuhkan pikiran kita. Kita harus bersikap menerima gagasan baru dari orang, baik yang tadi seperti Pak Afan bilang, mungkin dari teman sejawat kita yang sekelompok dengan kita ataupun yang di luar kelompok kita. Lakukanlah eksperimen, coba pendekatan baru, bersikaplah progresif dalam semua yang kita kerjakan. Lalu di sini juga kita bisa bertanya kepada diri sendiri setiap hari bagaimana supaya kita dapat bekerja lebih baik. Tidak ada batasan untuk perbaikan diri. Nah ini yang perlu diingat. Jadi kita jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kita bandingkan diri dengan diri kita sendiri di masa lalu. Jadi intinya tuh kayak hari esok kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Maka dari itu memang tidak ada batasan untuk perbaikan diri. Ketika kita sudah bertanya kepada diri sendiri bagaimana saya dapat bekerja lebih baik, jawaban yang tepat pun akan muncul. Lalu yang keempat, bertanya lagi kepada diri sendiri bagaimana saya bisa bekerja lebih banyak. Kapasitas adalah keadaan pikiran, dalam artian berarti sebenarnya yang menciptakan kapasitas itu adalah pikiran kita sendiri. Kita lah yang sebenarnya seringkali membatasi potensi-potensi kita sendiri. Mengajukan pertanyaan ini kepada diri sendiri membuat pikiran kita bekerja mencari jalan pintas yang cerdik. Tadi mungkin kembali ke poin pertama ya, kalau kita udah optimis terus kita bertanya kapasitas kita sebenarnya seberapa besar, itu nanti akan lebih mirip kayak memanipulasi pikiran sendiri gitu ya, supaya kita bisa lebih cerdik lagi. Kombinasi yang berhasil di bidang bisnis, kerjakan apa yang kita kerjakan dengan lebih baik. Kayak tadi yang Mas Tio bagaimana caranya kita mencari cara yang lebih baik setiap harinya, walaupun pekerjaannya mungkin sama, kayak cara yang lebih cepat, cara yang lebih efektif dan lain sebagainya. Praktekkan bertanya dan mendengarkan. Bertanya dan dengarkan, maka kita pun akan memperoleh bahan mentah untuk mencapai keputusan yang tepat. Ingat, orang besar memonopoli kegiatan mendengarkan, orang kecil memonopoli kegiatan berbicara. Tadi seperti yang Pak Afan bilang kan, kita ajukan pertanyaan ke orang supaya kita juga mendapatkan gagasan dan insight yang baru ya.
Dan yang terakhir, bentangkanlah pikiran kita, dapatkan stimulasi, bergaul dengan orang yang dapat membantu kita memikirkan gagasan baru, cara baru mengerjakan segala sesuatunya, berbaurlah dengan orang dari minat pekerjaan dan sosial yang berbeda.